Assalamualaikum pemirsa, banjir kembali menerjang wilayah Kabupaten Pidijaya Aceh. Belasan kampung atau desa di 3 kecamatan terdampak. Nah, luapan banjir ini melanda 7 kampung dalam kecamatan Mayurah 2, yakni Daya Usen, Mancang, Daya Kruet, Menisjaya, Blangcut, Buangan, dan Menasah Raya. Kemudian kecamatan Meredu, Kampung Barawang, Menasah Lok, Gronggong Borajan, dan Masjid Tuha Logga. Selanjutnya Kecamatan Bandar 2, Kampung Julaga, Kampung Alue Ketapang, Paya Pisang Klat, Alume Babah Krueng, Balangkuta, Dren Tujuh, dan Aluisani. Apakah saat ini banjir memang sudah dicegah? Ya, apakah memang susah dicegah gitu ya? Apakah kita harus bikin bendungan raksasa? Ya, apakah krisis ekologis ini terlalu parah? Apakah ini semua karena buah dari ketidakadilan sistem yang saat ini diterapkan, ya, terutama dalam sistem pengurusan alam atau pengendalian bencana ekologi. Nah, untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Yanuar dari Direktur Siasa Institut. Assalamualaikum Bung Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nana. Iya, Bung Yanuar, kita turut berduka ya, banjir masih terus terjadi dan teman-teman kita yang ada di Aceh dan sekitarnya ini masih terdampak dan kita semuanya berharap agar bantuan segera datang, di samping bantuan juga ya, infrastrukturnya segera membaik kembali seperti normal sedia kala. Cuman hari ini kita akan membahas eh, terkait dengan krisis ekologi yang sebenarnya ini bisa dicegah, Bung. Nah, menurut Bung Yanuar bagaimana, Bung? Baik, Bung Nanang juga pemirsa kabar petang ya. Kita pertama tentu prihatin dan turut berduka dengan musibah yang kembali terjadi. Dan untuk kondisi saat ini, memang cukup rumit ya, karena persoalannya benteng alam Sumatera ini sudah kepalang hancur ini ya. Jadi Sumatera itu sudah, Pulau Sumatera ini sudah kehilangan 1,2 juta hektar hutan sampai tahun 2024. Di Aceh sendiri itu ada 40.000 lebih hektar hutan itu hilang dan separuhnya di kawasan ekosistem leisure ya. Jadi apa yang terjadi hari ini, termasuk yang baru-baru terjadi, ini merupakan akumulasi dari berbagai macam aktivitas di kawasan hutan, di kawasan daerah aliran sungai, das ya, yang disebabkan karena ada penambangan, kemudian juga pembangunan perkebunan sawit, kemudian juga geotermal, dan berbagai macam juga kegiatan-kegiatan baik yang legal maupun ilegal yang akhirnya menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya benteng alam yang merupakan pertahanan di Sumatera. Dan sehingga kalau kondisi hari ini, kemudian hujan masih terjadi, dan BMKG juga melaporkan bahwa kita masih di bulan Desember, masih ada kemungkinan curah hujan yang deras, ini tentu kondisi yang sangat tidak tidak aman untuk warga Aceh dan sekitarnya termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Karena kondisinya mereka sudah tidak punya lagi penahan. Kita tahu bahwasanya hutan itu kan punya fungsi sebagai penahan. Hutan sebagai ibarat kata spons raksasa yang menyerap air. Nah, sementara 1,2 juta hutan sudah hilang di kawasan Sumatera dan ini sudah terjadi sementara curah hujan masih deras atau ekstrim. Nah, kita bingung ini bagaimana kemudian untuk bisa melakukan pencegahan. Paling yang bisa dilakukan adalah kemudian melakukan rekayasa cuaca. Jadi menggeser hujan agar tidak turun di kawasan Sumatera. Tapi apakah keberhasilannya ini menjanjikan? Ya memang sangat bergantung karena alam ini kan juga bukan kendali kita. Ya, alam itu kan kendali dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi hari ini justru adalah bagaimana menyelamatkan dan mengamankan nasib warga yang masih ada di pengungsian atau di kawasan yang masih rawan terkena bencana susulan, Bung Nana. Iya, Bung Iwan, apakah ini bukti nyata dari ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam sehingga mengakibatkan hancurnya atau rusaknya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta rusaknya ekosistem dan kehidupan rakyat, Bung Iwan? Ya, Bung Nanang juga pemirsa semua, seperti saya katakan di awal, ini akumulasi kebijakan sejak Orde Baru sampai sekarang yang hanya orientasinya satu adalah ekonomi, sumber devisa untuk negara. Di zaman Soeharto, hutan ini yaitu kayu itu dijadikan komoditi utama, salah satu komoditi utama untuk ekspor. Dan memang Indonesia sempat mengalami masa kejayaan ekspor kayu ke luar negeri. Tapi rezim Orde Baru
itu tidak memperhitungkan dan tidak kemudian melakukan pengawasan yang ketat dan penindakan terhadap perusakan alam ini. Jadi adanya HPH yang dikeluarkan oleh Soeharto itu tidak dibarengi kemudian dengan tindakan yang ketat dan nyata untuk melakukan reboisasi dan juga melakukan yang namanya tebang pilih. Kelemahan yang terjadi itu adalah di lapangan. Seringkali terjadi kong kali kong, lemahnya pengawasan, dan kemudian tidak ada tindak lanjut terhadap upaya untuk melakukan penghijauan kembali kawasan yang sudah rusak akibat izin usaha yaitu HPH yang dilakukan sejak era Orde Baru. Nah, masuk era Orde Reformasi, pemikiran seperti itu masih berlanjut. Jadi masih berpikir bahwasanya tidak apa-apa dilakukan pembukaan hutan yang sekarang itu disebut sebagai regulasi PPKH, itu skema persetujuan penggunaan kawasan hutan. Ini menjadi instrumen yang mempercepat degradasi fungsi lindung bagi alam dan juga bagi masyarakat. Jadi akhirnya kita bisa melihat sampai sekarang ini tidak ada sama sekali upaya yang serius dan nyata dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusakan ekologi seperti sekarang. Baru ketika kemudian terjadi bencana yang begitu besar di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh, nah ini baru kemudian orang bisa melihat inilah dampak dari akumulasi kebijakan alih fungsi lahan yang ugal-ugalan, yang tanpa ada kemudian pertanggungjawaban, dan kemudian tanpa ada upaya untuk melakukan perbaikan. Kenapa saya katakan ugal-ugalan? Karena tidak kemudian dengan perhitungan yang matang. Dan yang kedua juga kemudian saya katakan ini tanpa kemudian sanksi, karena memang perusahaan-perusahaan tersebut yang melakukan pengerusakan ini nyaris tidak mendapatkan sanksi yang layak dan tidak sama sekali kemudian penangkapan bagi pelaku pengerusakan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan yang ketiga, tidak ada upaya serius karena kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, justru aturan untuk mempertahankan 30% kawasan hutan di kawasan perkebunan sawit tambang itu malah dihapuskan walaupun pemerintah menyatakan ada aturan baru, tapi dengan adanya aturan untuk mempertahankan 30% saja sudah nggak terjadi, apalagi sekarang dihapus. Kita nggak tahu bagaimana aturan ini bisa berjalan di lapangan, apalagi kita tahu bahwa di lapangan itu seringkali sangat minim pengawasan dan sangat rentan terjadinya tindak korupsi dari pihak pengusaha terhadap aparat setempat, Bu Nana. Ya, Bung Iwan, tadi kan Bung Masmat menyatakan ada peran dari pengusaha-pengusaha nakal yang kong kali kong dengan oknum penguasa. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ya sebenarnya bencana ekologis itu buatan manusia kan. Manusia menyebabkan bencana itu terjadi dan peran penguasa-penguasa yang oknum penguasa nakal ini membuktikan bahwa ini adalah ada peran struktural. Nah, kalau sudah seperti ini kan apa ya? Lawannya kan berarti sebuah struktur, sebuah sistem gitu. Nah, sistem yang seperti apa kira-kira yang bisa menyelamatkan lingkungan kita, Bung Iwan? Ya, kita ngomong kayak Greenpeace ya kali ini ya. Cuma ya, ya memang ini sebuah bencana gitu ya. Bencana yang Ya. ya harus selesai gitu. Ya, jadi Bung Nanang, yang pertama kita diberikan akal ya sebagai manusia untuk memahami bahwa alam itu punya sunatullah, alam itu punya mekanisme yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sampai dikatakan kulli syai'in mauzuni, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sudah tertakar, terukur. Jadi ada measurementnya, ada ukuran-ukuran yang sudah Allah kemudian tetapkan di alam semesta ini. Bahwa hutan itu Allah ciptakan, hujan Allah ciptakan, itu semua terukur. Nah, seandainya kita menjaga keseimbangan alam ini dengan tepat ya, maka ukuran itu tidak akan berubah. Kalau ukuran itu tidak berubah, maka aman. Tapi ketika kemudian ukuran itu kemudian berubah, karena ada upaya dari manusia, ya tadi pembukaan lahan, konservasi dan seterusnya itu akhirnya menciptakan kerusakan. Nah, yang lain kedua, yang kita harus tegaskan bahwa ini bukan ulah pengusaha nakal, juga bukan ulah pejabat nakal, tapi memang ini regulasi yang konstitusional. Jadi regulasi yang kemudian ada landasan hukumnya. Jadi pembukaan kawasan hutan, tadi saya katakan PPKH segala macam itu dia IUP, izin usaha pertambangan, itu legal. Nah, justru disinilah kerusakan sistemnya ini jadi tanda kutip, ini bukan nakal, tapi memang sudah struktural, sistemik, dan masif.
dan legal dilakukan. Kalau nakal itu kan nggak legal lalu dilanggar, jadi muncul ilegal. Nah kalau ini pengerusakan kawasan hutan itu, pengerusakan alam itu justru legal, konstitusional, ada pijakan hukumnya. Maka sejumlah kepala daerah juga menteri mengatakan perusahaan pertambangan anu di gunung ini, perkebunan sawit di kawasan ini, itu mereka tuh legal punya izin, nggak bisa dihentikan. Jadi memang yang rusak itu adalah sistemnya. Sistem yang menciptakan kemudian berbagai macam regulasi yang bukannya memberikan perlindungan, menjaga hutan, menjaga kemudian manusia, malah menciptakan kerusakan yang masif. Oleh karena itu memang tidak bisa hanya dengan perubahan secara teknikal saja. Nggak cukup hanya dengan penghijauan, reboisasi. Nggak cukup hanya dengan kemudian pencabutan izin usaha pertambangan seperti itu. Mengapa? Karena ini sudah menjadi bagian dari sistem. Maka harus ada perubahan yang sifatnya itu masif. Perubahan sifatnya kemudian ideologis. Bahwa sekarang ini ada, itu disebabkan karena ideologi yang diberlakukan di tanah air adalah kapitalisme. Yaitu yang menyebabkan kemudian ada kebebasan di dalam usaha. Kebebasan dalam kemudian kepemilikan. Bayangkan ada 60 keluarga itu yang punya lebih ya separuh dari lahan yang berizin di Indonesia itu, bayangkan 60 keluarga begitu kan. Kemudian ada beberapa perusahaan itu memiliki sekian juta hektar lahan. Ini kan karena kapitalisme. Begitu pula penguasaan sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, itu sistem kapitalisme. Maka tidak cukup hanya dengan perubahan yang sifatnya teknikal, hanya dengan tadi ya reboisasi, penghijauan, dan sebagainya. Tapi memang harus ada perubahan ideologis. Dalam hal ini, Islam itu memberikan tuntunan ideologis yang paling masuk akal dan kemudian paling memberikan perlindungan kepada manusia dan juga pada lingkungan. Hutan itu harus menjadi milik umum. Kemudian dalam Islam itu ada yang namanya al-himma, ada kawasan konservasi yang tidak boleh kemudian diutak-atik ya. Dan yang ketiga kemudian tambang itu juga milik umum, nanti negara akan mengelola, bukan diberikan secara ya ugal-ugalan, bebas siapapun asal dia membayar izin di usaha pertambangan, bayar pajak kemudian bisa mendapatkan hak usaha pertambangan. Enggak demikian. Maka Bung Nanang, kita memang membutuhkan perubahan yang sistemik dan masif, dan itu harus mengarah kepada Islam. Karena kita sudah melihat kegagalan sistem ekonomi kapitalisme ini di dalam menjaga lingkungan, di dalam menciptakan keadilan, termasuk dalam keadilan hukum. Kita akan tunggu nih, apakah para pemilik usaha perkebunan sawit, pertambangan yang telah menyebabkan korban begitu banyak, kerusakan material yang begitu besar, itu akan diseret ke pengadilan. Apakah usaha mereka akan ditutup? Apakah kemudian ada kompensasi dan juga ada sanksi yang dijatuhkan kepada mereka? Nah, kalau tidak ada atau hanya yang di apa yang dicabut, yang ditangkap hanya yang keras-keras ininya ya, cere-cerenya gitu, yang kecil-kecilnya sementara kakapnya nggak disentuh. Nah, itu tidak akan ada perubahan apapun. Jadi kita khawatir bahwa kondisi kalau terjadi siklon seperti ini, maka bukan cuma Sumatera, tapi saya perhatikan di Kalimantan, Sulawesi, data-data yang mutakhir itu menunjukkan bahwa kerusakan hutan atau yang disebut dengan deforestasi itu berjalan rata hampir di seluruh kawasan di tanah air. Dan sekarang Papua kan yang sudah mendapat giliran pembukaan lahan untuk dijadikan food estate dan juga sawit. Saya kira ini akhirnya kalau nggak dihentikan ideologi ini, itu kerusakan seperti ini akan terus merembet bahkan se-Nusantara akan terjadi. Maka hanya bisa di stop dengan apa? Dengan perubahan secara sistemik kembali kepada ideologi Islam, Bung Nana. Iya, luar biasa. Memang Islam itu kan penuh dengan compassion, ya. Penuh dengan kasih sayang, ngerumat, istilahnya dalam bahasa Jawa, dia bisa punya sistem untuk melindungi lingkungan. Ya, jadi kalau sebenarnya ada ide-ide untuk kembali pada sistem Islam ya wajib kita dukung gitu ya. Apalagi kita bicara tentang lingkungan kita, tempat kita tinggal, ya negara kita gitu ya. Sekarang ini banyak musibah, kalau ingin selamat ya harus kembali kepada sistem Islam sendiri. Wah itu sebuah wacana yang bagus, yang wacananya harus dilaksanakan gitu. Baik, Bung Ya, Iwan, terima kasih atas pemaparannya. Ya, sama-sama, Bung Nana. semoga ini menjadikan kita menjadi manusia yang lebih menghargai lingkungan. Ya. Dan semoga Ya, para penguasa kita juga bisa menghargai negeri ini dengan tidak membiarkannya rusak, ya rusak secara fisik maupun dijajah oleh ideologi-ideologi yang lain begitu. Ya, semoga hubungan sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah amin. Subhanahu wa taala. Sama-sama, Bung Nana.
Baiklah pemirsa, kabar peta yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Ya, share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki amal yang baik, yang menyebarkan kebaikan. Ya, semoga kita bisa selamat dunia pun akhirat. Saya Nang undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.